Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah di GPIB Paulus Jakarta. Ibadah ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GPIB Paulus Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita diajak bersama untuk menghayati tema Positive Vibes Only. Pelayan firman dalam ibadah sore ini adalah Pendeta Dewi Sinta. Dunia digital dalam kehidupan kita sudah melampaui kebutuhan produktivitas kita dalam bekerja. Tidak hanya untuk pekerjaan, melainkan juga membantu hubungan sosial dengan keluarga dan sahabat. Distraksi dalam pemanfaatan digital pun seringkali membaur dalam kehidupan digital sosial kita. Tidak jarang kita justru tenggelam dalam distraksi digital yang menuntun pada krisis identitas sebagai pengikut Kristus. Mari kita bersama-sama meneguhkan hati untuk mencari kebenaran sebagai pengikut Kristus dalam ruang digital. Saudara-saudara, dipersilahkan untuk berdiri. Marilah dengan gembira kita bernyanyi menghadap Tuhan, Sang Sumber Kehidupan. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Beginilah nas pembimbing bagi kita menurut 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Terimalah salam anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya Bapa Maha Baik, kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami di hadapan-Mu, bahwa kami telah mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan, serta kami juga mengaku bahwa seringkali lebih suka mengikuti emosi, hawa nafsu, bahkan gaya hidup yang menyimpang. Kami menyerahkan tubuh ini dipimpin oleh nafsu sesat melalui media digital. Kami memberikan diri kami dikecoh oleh distraksi digital yang didasarkan oleh pikiran sesat, hingga kemudian kami lupa akan identitas kami yang adalah milik Kristus. Kami pun juga sering menyakiti sesama tanpa sadar. Ampunilah kami, ya Bapa, barui hati ini agar kami mau selalu bersandar kepada pengertian-Mu.
perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya Allah mendengar pengakuan jujur kita. Kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan menurut Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan ayat tersebut, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Saudara-saudara, mari berdiri. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus, dengarkanlah perintah hidup baru sebagai tekad dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari dalam tuntunan Roh Kudus. Kini disampaikan kepada kita perintah hidup baru menurut surat Filipi pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, marilah kita membacanya bersama-sama. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di
Pujian kepada Tuhan dipersembahkan oleh Kak Kolintang Deo Gracias. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan,
Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Silakan menyiapkan bacaan Alkitab yang hendak kita baca dan renungkan, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 16. Dan bila mana bacaan Alkitab itu telah kita siapkan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terangilah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuntunlah kami pada kehendak-Mu, bimbinglah kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Layakan kami beribadah di hadapan-Mu dan layakan hamba-Mu ini untuk mewartakan firman Tuhan. Dalam keterbatasan kami memahami segala maksud Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat kehendak-Mu dan boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersukacita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai 12 yang menyatakan pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara, kita teruskan ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Ini VP gue lagi lewat aja tuh, sekarang udah beda tuh. Sabar dulu. Kagak gitu, Cok. Kagak gitu. Kenapa? Terus? Ngapain deh? Sama siapa? Gue samperin dia dong. Terus? Gue tanya, dia cowok. Gilu. Dia mau cekin, kenal dari dating apps. Serius di situ? Beneran, ini valid banget. Gue lihat Terus di situ? Ya udah, gue abis itu gue pergi karena gue juga ada janji kan. Sabar dulu. Gue juga janggal. Lu ngapain di hotel? Hah? Ya gue ada janji juga. Sama siapa? Sama kenalan gue dari dating apps juga. Tapi cowok kok. Bukan masalah cowoknya, kenapa ketemu di hotel? Ini janggal juga nih. Ya emang kenapa gak ada salahnya dong cewek cowok janjian di hotel? Enggak. Lu berdua sama aja, lu sama Kevin. Dating apps, ketemu di hotel, check-in lagi. Ya sama. Parah banget. Oh, lu juga scroll up? Gak ada beda. Lah. Shalom saudara-saudara. Kalau lihat videonya tuh kayaknya ya seperti lumrah ya di situasi kaum muda masa kini, betul gak sih? Kalau ditanya, saya nggak yakin ada yang mau angkat tangan nggak? Saya nggak yakin sih, tapi ya jawab aja dalam hati ya gitu ya. Berapa dari saudara yang pernah coba dating apps? Gak usah dijawab. Tuhan tahu kok. Ya. Berapa yang menganggap bahwa scrolling TikTok dengan atau media sosial dengan tampilan-tampilan yang agak vulgar itu sebagai hal yang biasa? Ada yang pasti dalam pikirannya gini, Bu pendeta nih gak gaul lah. Itu biasa kali, itu biasa terjadi di kota-kota besar. Benar nggak? Ya, tapi itulah yang menarik dari kehidupan generasi muda atau kehidupan kita. Jangankan generasi muda, orang tua juga ada kok yang begitu ya, yang demen scrolling lalu lihat sesuatu yang menarik gitu ya. Kita hidup di mana saat ini kemudahan teknologi telah memberikan kita kesempatan bukan hanya berelasi dengan banyak orang secara langsung maupun tidak langsung. Kita ada di dalam situasi yang segala sesuatu berubah dengan cepat, bahkan bukan hanya berubah dengan cepat, menghilang dengan cepat. Ya, hari ini FYP, besok belum tentu FYP. Ya, saking kepinginnya FYP, apa aja diusahain, yang penting FYP. Ya. Nah, ini sesuatu yang menarik karena ternyata pada percepatan teknologi digital ini kita terbuka pada hal-hal yang baru, pintu begitu terbuka lebar. Yang dulunya mustahil diakses oleh anak muda, sekarang gampang banget. Dulu, coba ya, tanya sama tante-tante ini, tante Om ini tanya coba. Kalau mereka tanya sama mama papanya, mah ciuman itu apa? Oh pasti kena marah. Iya nggak? Surat-suratan saja
kalau sudah ada gambar lope-lopenya itu pasti kena marah. Benar? Benar ya? Ya. Kalau ditanya pacaran itu apa? Pasti kena marah. His, anak kecil. Kecil-kecil sudah pengen pacaran. Nah, itu dulu. Tapi sekarang mamanya nggak lihat, papanya nggak lihat, dia udah lebih pinter dari mama papanya. Ya, sesuatu yang mungkin dianggap tabu pada masa lalu sekarang gampang banget dapat infonya. Bahkan konten tentang kekerasan, baik itu kekerasan terhadap sesama, ya bullying atau gaya hidup bebas, hedonisme, sampai dengan ideologi baru itu gampang banget dapatnya. Anak saya di usia 10 tahun pernah berkisah kepada saya tentang siapa itu Lenin, siapa itu tokoh-tokoh terkenal dari Rusia. Saya tanya, kamu lihat dari mana itu? Ya, I read dong, Mam, gitu. Ya, saya baca dong, Mam. Saya lihat kontennya dong, Mam. 11 tahun. Dan di tengah dunia yang bergejolak seperti ini, ya, firman Tuhan di bacaan kita, sebenarnya kalau dari Sabda Guna Krida, daftar bacaan gereja memang 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 16. Kalau di SBU 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Nah, kenapa kita mau membacanya sampai ayat 16? Karena ini sebenarnya sangat relevan dengan apa yang diangkat dari video itu. Video itu kan seolah-olah mau mengatakan begini, yang scrolling cuman nonton FYP yang agak vulgar itu biasa lah. Tapi yang check in itu, gawat, itu dosanya luar biasa, gede banget. Pertanyaannya, apakah dosa besar, dosa kecil itu apakah dosa itu ada ukurannya? Apakah dosa itu ada ukurannya? Nggak ada ya. Dosa adalah dosa. Tapi pertanyaannya, dosa itu apa? Dan saya pasti yakin saudara tahu dosa itu adalah segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, bacaan kita mau mengajak kita merenungkan apa sih yang kita pahami dalam hidup kita sehari-hari sebagai seorang yang menyebut diri pengikut Kristus. Apalagi saudara-saudara pemuda-pemudi Kristen, ya. Apa yang saudara mau maknai dari kehidupan sebagai pengikut Kristus, ya. Ada, kalau kita baca secara khusus di ayat yang ke-16 pada 1 Petrus 1 ayat 16 ini, di situ dikatakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Dan saya yakin ini bukan sesuatu yang asing buat kita, untuk orang yang mungkin sejak lahir atau sejak dalam kandungan bahkan mengakui begitu bahwa saya adalah pengikut Kristus. Tapi soalnya adalah apakah kita paham kata-kata ini? Apakah kita paham kalimat ini? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, pertanyaannya yang muncul dalam diri kita adalah begini. Bukankah kita orang berdosa? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi kudus? Apakah kemudian kekudusan itu masih mungkin terjadi di dunia ini? Karena kalau boleh jujur, dalam kehidupan kita dengan menggunakan gawai kita, sepertinya kita dikendalikan oleh algoritma digital. Ya nggak? Kita nggak lagi ngomongin tentang rujak, tiba-tiba scrolling handphone, kok ada rujak gitu. Kita lagi nggak ngomongin tentang jalan-jalan, hiking dan lain sebagainya, tiba-tiba ketika kita buka media sosial, infonya tentang hiking. Dan tentu algoritma membaca kebiasaan kita. Apa yang kita cari, apa yang kita telusuri di media sosial atau di media-media digital lainnya. Apakah mungkin kita menjadi kudus atau hidup dalam kekudusan Allah ketika segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita seperti dikendalikan oleh dorongan instan? Ya kan? Wah, saya kalau mau sukses saya harus FYP nih. Saya kalau mau berhasil nih saya kayaknya harus dikenal banyak orang nih. Konten saya nih pokoknya harus sampai ke orang banyak nih. Gitu ya. Nah, di sini sebuah pertanyaan yang menarik ketika
Petrus mengingatkan tentang hidup kudus. Sebenarnya hidup kudus yang Petrus mau katakan atau sampaikan di sini itu berlatar belakang dari pemahaman tentang anugerah. Apa sih anugerah ya? Anugerah ya dalam bahasa Yunani charis adalah kebaikan Allah yang diberikan tanpa syarat dan tanpa jasa. Nah, dari sini kita mau memaknai bahwa sebenarnya ketika Petrus menuliskan di ayat 3 sampai dengan ayat 12, dia berbicara tentang betapa besarnya kuasa Allah yang terjadi di dalam hidup umat Tuhan, dalam hidup manusia, bahwa yang terjadi adalah sebuah keselamatan total. Kalau kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 12, kita menemukan bahwa anugerah, yaitu kebaikan Allah yang diberikan tanpa syarat dan tanpa jasa itu, menjadikan setiap orang yang ditarik masuk ke dalam dirinya mengalami kelahiran baru. Dia mengalami sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda dari orang yang belum mengenal kasih karunia Allah itu. Dan Petrus mengajak bahwa setiap orang yang menerima warisan keselamatan itu dia tidak akan pernah binasa karena Allah sendiri yang menjamin keselamatan setiap orang yang menerima anugerah Allah itu oleh karena kebangkitan Kristus. Dan karena kebangkitan Kristus itulah maka setiap orang yang sebelumnya menjadi dikuasai oleh dosa justru mengenal yang namanya kasih karunia yang membebaskan, yang menghidupkan, yang meluputkan, yang melepaskan. Dan karenanya anugerah yang seperti itu adalah anugerah yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli oleh apapun yang manusia bisa banggakan. Entah itu kekayaannya, entah itu kehebatannya, entah itu pikirannya, kemampuannya, dan banyak hal. Karena anugerah yang seperti itu, orang mengalami kepenuhan di dalam dirinya itu, kepenuhan kasih Kristus. Itu sebabnya Petrus mengatakan bergembiralah. Ya, bergembiralah oleh karena anugerah itu. Karena sesungguhnya bukan karena kelayakan manusia, sehingga manusia itu mengalami anugerah Allah. Anugerah karenanya menuntun orang untuk mengalami hidup kudus. Anugerah Allah itu dia nggak berhenti pada keselamatan. Oke, saudara diselamatkan di dalam Kristus, saudara selamat jadi milik Kristus, selesai. Tidak. Ada sebuah proses yang mendorong kita untuk mengenali anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita. Karena anugerah Allah itu membuat kita mengalami kasih Tuhan, mengalami dikuduskan di dalam Tuhan. Jadi kekudusan itu tidak pernah bermula dari diri kita. Kekudusan itu tidak dimulai dari diri kita. Kekudusan itu adalah karena Allah sendiri yang tarik masuk kita ke dalam kekudusan dirinya. Dan kekudusan itu bukan soal berusaha baik-baik saja. Tidak ada satu perbuatan baik yang kita lakukan yang dapat membuat kita sampai kepada Allah. Kalau bukan Tuhan yang datang kepada kita dan menyelamatkan kita, menarik kita masuk ke dalam dirinya, kita nggak akan ngalamin itu. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kenapa maut? Kematian. Apa yang mati? Apa yang mati dari dosa? Mati karena kita dibelenggu dengan apa yang kita lakukan. Gak usah jauh-jauh deh saudara. Waktu saudara benci orang lain, saudara sulit mengampuni orang itu, dan sampai mati saudara bawa itu. Apa yang membuat saudara, apa yang saudara alami di situasi itu? Saudara mati, terpenjara dalam kebencian itu. Benar gak? Sampai mati bahkan itu dibawa. What for? Untuk apa? Bukankah terlalu berharga anugerah Allah itu sehingga kita memelihara kebencian? Benar gak? Sekarang kalau kita bicara lebih lagi dalam konteks kita berelasi dengan orang lain atau di dunia digital. Tadi videonya yang satu scrolling konten vulgar, yang satu benar-benar melakukan check in gitu ya. Menurut saudara ada konsekuensinya enggak itu? Menurut saudara ada konsekuensinya enggak? Ada dong. Ya. Enggak ada orang yang makan cabai pedesnya besok. Ya enggak?
pasti hari itu dia merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Kalau kita terus-menerus melakukan sesuatu yang kita tahu itu keliru, apa konsekuensinya bagi kita? Saya selalu bilang begini, jangan buru-buru bilang dosa sebelum kita tahu apa yang kita lakukan. Kenapa? Banyak orang memutuskan melakukan sesuatu tapi tidak sadar konsekuensinya. Kalau bicara dosa, semua orang tahu apa yang salah itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan dosa. Tapi sebelum itu terjadi, bukankah kita memikirkan, ini bagus gak sih? Ini patut gak sih? Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya apa buat diri saya? Ya, kadang-kadang kita permisif sama diri kita, tapi kita ke orang lain mudah tuh nunjuk, wih dosa lo. Lah, terus kita, ya kan? Kadang-kadang kita mudah berpikir bahwa orang lain itu jauh lebih mudah kita tunjuk kesalahannya, lalu permisif pada dirinya kita. Padahal yang harus terjadi kalau orang mengalami anugerah Tuhan adalah transformasi moral. Dia mengalami pembaruan hidup. Dibaharui itu bukan proses sekali jadi. Dibaharui itu terus-menerus dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu, ya kan pasti setiap hari kita tahu apa yang kita lakukan, ya. Mohon maaf nih. Kalau saudara free sex, gaya hidup bebas, begitu ya. Kalau dari sisi hak asasi manusia itu hakmu, ya kan? Siapa yang bisa membatasi hakmu? Satu-satunya yang bisa membatasi hakmu adalah kesadaranmu sendiri. Benar gak? Apa konsekuensinya dari hidup gaya hidup bebas itu? Gaya hidup seks bebas. Apa konsekuensinya? Ya, bisa kena aja penyakit. Benar gak? Jangan bilang, oh saya itu kok aman kok, pakai pengaman. Oke, apa yang mempengaruhi pikiranmu dan hatimu? Ketika itu terus-menerus ada dalam, keinginan itu terus-menerus ada di dalam dirimu. Ya, ada nggak konsekuensinya pada kesadaran moral sendiri? Akibatnya kita jadi permisif. Ah, Tuhan tahu kok, aku melakukan ini karena aku mencintai dia. Pret lah. Makan tuh cinta. Coba berumah tangga, pengen tahu. Ya kan, berapa tahun? Ya kan? Sadar nggak konsekuensinya? Nggak usah jauh-jauh lah. Saudara pun, oke, Bu Pendeta saya nggak melakukan yang free sex gitu kok. Tapi ya buat pengetahuan saya buka inilah konten-konten atas dasar pengetahuan katanya. Saya kan juga jangan sampai buta-buta amat soal seks. Betul, benar itu. Tapi kalau tiap hari, sudahlah sehari sekali. Bahkan ada yang sehari 10 kali. Akhirnya jadi apa? Addicted ke konten-konten yang seperti itu. Sadar nggak waktu mengambil keputusan itu? Sadar nggak konsekuensinya? Sebelum kita bicara tentang dosa, sadar nggak bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya, setiap tindakan ada konsekuensinya. Dan banyak orang nggak cuma orang-orang yang bukan Kristen, apalagi kita nih, banyak dari antara kita yang berani melakukan, tapi tidak berani menyadari konsekuensinya, atau tahu tapi mengabaikan konsekuensinya. Jangan oleh karena seks bebas lalu tiba-tiba kehidupannya ya datang ke mamanya nangis-nangis, mama aku hamil gitu. Salahkah anak itu? Tidaklah. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Tapi sebelum melakukan itu sadari konsekuensinya. Sanggup nggak menanggung itu? Sanggup nggak menanggung konsekuensi dari apa yang kita buat? Gitu ya. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa adalah dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan
itu adalah dosa. Segala sesuatu yang firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya kita terpisah dari kasih karunia itu. Tapi sekarang firman Tuhan mau mengajak kita menyadari sebuah dasar yang sangat penting. Bahwa bukankah hidup kita adalah anugerah Allah. Dan setiap hari kita harus menyadari anugerah itu. Setiap hari kita harus dihidupkan dalam sebuah kesadaran. Kalau aku bangun pagi masih bernafas, jantungku masih berdetak, pikiranku masih berjalan, itu adalah anugerah Allah. Dan Petrus sesungguhnya menekankan itu. Anugerah Allah itu sungguh sangat mulia. Dan kesetiaan menghadapi berbagai tantangan adalah bagian dari kasih karunia Allah. Ingat baik-baik, Allah itu tidak menyelamatkan kita dari hukuman, tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerahnya kita dimampukan untuk hidup bebas dari kuasa dosa. Itu sebuah catatan penting yang entah saudara mau terima atau tidak. Saya tadi berdoa Roh Kudus buka hati kita semua untuk menerima firman Tuhan ini. Dan saya berdoa agar ini menjadi sebuah kesadaran yang dibangkitkan Roh Kudus di dalam diri kita untuk benar-benar menyadari sebuah tindakan yang kita buat ada konsekuensinya. Dan sebelum kita memutuskan, kita sadar betul bahwa di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus yang melampaui segala keterbatasan kita, sehingga kita bisa menghadapi dorongan-dorongan impulsif yang ada pada diri kita. Ya, karena Dia yang terlebih dahulu menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa. Ya. Nah, logikanya tuh begini, saudara-saudara. Jadi Allah yang kudus datang kepada kita, merengkuh kita dalam segala ketidaklayakan kita, supaya pada diri kita yang tidak layak, Allah memberikan anugerahnya. Anugerah yang membebaskan, anugerah yang melepaskan, anugerah yang meluputkan, anugerah yang menghidupkan. Dan oleh karena anugerah itu, Dia membangkitkan pada diri kita sebuah kesempatan untuk mengalami pembaharuan hidup. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam Kristus yang mengalami anugerah Allah, dia dihidupkan menjadi manusia-manusia yang baru. Kan lagunya gitu kan? Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Itu kata-katanya dalam loh, sangat dalam. Tapi seberapa sadar kita bahwa setiap kali kita menyadari anugerah Allah, ada sebuah tuntunan Roh Kudus yang menghidupkan diri kita supaya kita benar-benar mengalami pembaruan di dalam Dia. Dan konsekuensi menerima anugerah Allah, konsekuensi orang percaya dihidupkan sebagai hidup yang baru adalah hidupnya sendiri harus mencerminkan keberadaan Allah yang ada di dalam dirinya, keberadaan Kristus yang menuntun hidupnya, keberadaan Roh Kudus yang senantiasa memperlengkapi hidupnya. Itu sebuah hal yang sangat penting untuk disadari oleh setiap orang percaya. Ya. Nah, ingat baik-baik ya hal ini. Kenapa sih anugerah itu penting dan wajib diingat? Ya. Kalau dilihat sebenarnya pada masa Petrus menulis surat ini, ya, umat Kristen waktu itu mengalami penganiayaan. Hidupnya sebagai minoritas, dikelilingi budaya kafir yang immoral. Ya. Budaya kafir yang immoral maksudnya mereka tuh menganggap misalnya ya, salah satu praktek yang dilakukan adalah kalau mau sukses, diberkati gitu ya hidupnya, pertaniannya lancar, perdagangannya lancar, mereka akan pergi ke kuil dan di sana mereka melakukan pelacuran bakti dengan pelacur-pelacur bakti yang ada di kuil itu. Maka hidup orang Kristen pada saat itu dianggap sebagai kok aneh ya, kok mereka nggak sama kayak kita ya gitu. Masyarakat sekitar menganggap orang Kristen itu sebagai orang-orang yang aneh, orang-orang yang hidupnya tidak mau mengikuti kebiasaan yang umum pada waktu itu, sehingga mereka mengalami tekanan untuk kompromi dengan soal-soal moral yang seperti itu. Tetapi surat kepada
jemaat yang ditulis oleh Petrus ini memberikan sebuah kekuatan supaya mereka tidak menyerah. Supaya mereka mengingat bahwa anugerah adalah dasar kekuatan di tengah segala penderitaan yang saat itu dialami oleh orang Kristen. Menyadari adanya anugerah Allah yang menghidupkan, membebaskan, itu menuntun orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk mengalami sebuah kehidupan yang tidak mudah digoyahkan oleh tekanan-tekanan sosial yang ada pada saat itu, oleh tawaran-tawaran yang ada pada saat itu, atau berkompromi atau permisif pada situasi yang ada. Justru dengan menyadari anugerah Allah, maka orang percaya ya memiliki alasan untuk gaya hidupnya nggak sama lagi seperti sebelum mengenal Kristus. Hidupnya benar-benar menolak segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini maksudnya bukan saudara harus menjadi mengasingkan diri dari keadaan atau sesama yang ada di sekitar kita, tetapi kita diingatkan betapa besarnya kasih karunia Allah itu yang membebaskan kita, sehingga kalau kita tidak mengenal firman Tuhan atau kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, mungkin saja kita bisa bilang, nggak apa-apalah cuma nonton doang, nggak apa-apalah cuma baca doang, nggak apa-apalah cuma micet biasalah itu, ya. Tapi tidak. Petrus mengingatkan tentang keselamatan yang telah diberitakan oleh nabi-nabi adalah anugerah yang tidak terbayarkan oleh apapun. Nah, coba bayangkan situasi kita sekarang ini ya, tantangan kita nih, tantangan umat Kristen masa kini. Ya. Mungkin yang kita alami bukan penganiayaan fisik. Mungkin situasi kekristenan di Indonesia tidak sama di Nigeria. Tapi yang jelas kita mengalami penganiayaan dalam tanda petik ya, penganiayaan moral. Ya, apa yang kita tahu tidak benar oleh karena budaya yang berkembang sekarang ini menganggap biasalah itu. Atau kita dimanipulasi dengan algoritma, ya. Bahkan kita ada tekanan gaya hidup digital, godaan untuk harus real time, dan bahkan relativisme nilai. Coba jujur, sehari berapa jam pegang handphone? Berapa jam pegang handphone? 8, 6, 12, gak tidur kayaknya. Ya, selama berjam-jam itu yang di-scroll apa? Saya baca buku kok. Waktu kan di handphone ini atau di smartphone saya ini kan ada materi-materi yang bagus untuk dibaca betul. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Sekian jam kita scrolling gadget. Apa yang kita cari di situ? Kita mencari dopamin di situ. Benar nggak? Kita mau menghidupkan sensor-sensor bahagia pada diri kita. Percayalah, orang yang satu hari 8 jam, 6-8 jam di handphone terus, hidupnya nggak bahagia sebenarnya. Benar nggak? Kalau hidup kita bahagia, kita nggak cari dopamin di situ. Ya nggak? Kita nggak berusaha menghidupkan sensor-sensor bahagia pada diri kita. Kalau kita bahagia. But the problem is, semakin kita berada di konteks budaya digital, relasi sosial kita semakin jauh, maka kita menganggap yang di tangan kita itu lebih baik daripada yang ada di dekat kita. Padahal belum tentu. Ya kan? Kalau kita mau bahagia, kita harusnya tahu bagaimana mengatur diri kita. Ya, tahu bagaimana menghidupkan sensor-sensor bahagia di dalam diri kita. Tahu persis bagaimana kita mencari hidup yang sehat melalui relasi yang sehat. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Gitu juga di rumah, tanya aja mama papa yang duduknya bareng, sebelah-sebelahan, tapi tangannya beda-beda megang, yang satu ngadep kiri, yang satu ngadep kanan dengan gadget masing-masing, anaknya depan TV. Benar nggak?
Itukah keluarga bahagia? Tidak. Ya, tidak. Itu kira-kira berdosa juga nggak ya? Hah? Itu kira-kira berdosa juga nggak ya? Harusnya ada sebuah kesadaran. Kebahagiaan dalam keluarga dimulai dari kesediaan untuk membangun relasi yang nyata. Ya, oke. Selanjutnya, ini loh tantangan anak muda sekarang. Pornografi, ya kan? Gampang aksesnya sekarang. Ya, karena dengan nonton konten itu ada sebuah kepuasan. Itu tadi dopamin. Membuat menjadi kecanduan. Seks bebas, ya. Budaya kencan digital, dating apps, normalisasi hubungan seksual di luar pernikahan. Itu kemudian pada gilirannya menekan identitas rohani seorang muda. Ya enggak? Yang kemudian malah bingung identitas. Aku cewek apa cowok ya? Dan bahayanya narasi budaya digital itu bahkan tidak memberi ruang bagi suara firman Tuhan. Ya kan? Waktu saudara nonton konten-konten vulgar, saudara ingat firman Tuhan enggak? Enggak bakal lah. Orang lagi asik nonton. Waktu saudara nonton konten-konten kekerasan, saudara ingat firman Tuhan enggak? Enggak lah, mana sempat. Ya enggak? Waktu saudara scrolling atau pilih-pilih, wah ini cantik nih, ganteng nih. Waktu saudara, enggak usah gitulah, saudara daftar jadi, saudara download aja dating apps dengan motivasi tertentu, ya. Saudara ingat Tuhan enggak? Enggak lah. Ya enggak? Jujur kan? Dan kalau sudah akhirnya kecanduan, apakah kita mau bilang, ya Tuhan aku khilaf? Mana ada. Itu bukan khilaf, itu kesadaran. Sadar berbuatnya, tapi lupa ingat Tuhan. Ya enggak? Waktu saudara kecanduan, waktu kita kecanduan scroll tanpa henti, yang terjadi apa? Kita mematikan sensitivitas rohani kita. Ya. Nah karenanya kita harus ingat kenapa kita hidup. Kita hidup karena anugerah Allah. Kita dibaharui karena anugerah Allah. Dan kalau kita ingat anugerah Allah, akhirnya kita menyadari bahwa keadaan-keadaan kita tidak lebih penting dari anugerah Allah. Kenapa kita harus ingat anugerah Allah? Karena kita mudah lupa siapa kita. Kalau ditanya sama anak GP, siapa kita? Hah? Siapa kita? Anak GP apa? GP, apa tuh GP? Gerakan Pemuda. Tapi tahu nggak artinya apa? Hidup yang selalu digerakkan oleh Roh Kudus terjadi pada diri setiap anak muda Kristen di GPIB. Kenapa kita harus ingat anugerah Allah? Karena kita mudah terseret arus tren. Ya, tren apa yang lagi happening? Wah kita nggak ikutan, FOMO, fear of missing out. Ya, kita tergoda untuk hidup tanpa batas moral. Apa yang membuat kita bisa menerima apa aja sebagai sebuah kebenaran? Ya karena kita nggak punya batasan. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan mengatur hidup kita, menuntun kita, kita tahu batasnya di mana. Dan kita tidak ingin melanggar batas itu. Ya. Kita terjebak dalam pencarian validasi digital. Kenapa kita butuh divalidasi secara digital? Itu tadi, because you are not happy with your life. Right? Because you are so hard to accept your identity. Because it is hard for you to accept the reality. Right? You are not happy with your life. Kita nggak bahagia dengan hidup kita. Kita bahkan nggak tahu caranya bersyukur untuk hidup kita. Kita anggap keluarga kita tidak menerima kita, sehingga kita butuh validasi dari media sosial.
Nah, pada gilirannya kita tahu kenapa kita harus mengingat anugerah Allah itu, karena godaan yang datang kepada kita itu godaan yang tiap generasi berbeda. Generasinya baby boomers, tanya aja oma-oma kita. Godaannya beda, ya. Generasi milenial godaannya beda, generasi Gen Z godaannya beda, generasi Gen A godaannya beda. Tapi kalau yang nggak berubah adalah firman Tuhan yang bicara tentang kasih dan anugerah Allah itu. Itu sesuatu yang harus selalu diingat baik-baik, karena belum tentu kita mampu menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita tahu kalau kita menghadapinya dengan tuntunan Roh Kudus, kita menghadapi dengan kesadaran bahwa kita milik Allah yang dibaharui di dalam Dia, kita nggak akan takut menghadapi yang gini-gini. Tuhan yang tuntun kita, Roh Kudus yang tuntun kita. Nah, jadi kita harus mengingat anugerah Allah, karena itulah dasar, fondasi kita di tengah dunia yang kacau, dengan tren-tren yang bisa dibangun begitu saja. Kita harus ingat bahwa dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Nah, karena itu hidup yang harus kita lakukan adalah hidup dalam kesiapsiagaan mental. Ya, ayat 13 itu katakan, siapkanlah, ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu. So you are what you think. Pikirkan apa yang kamu pikirkan. Pikirkan apa yang mau kamu konsumsi. Pikirkan apa yang kamu mau tonton. Tadi saya bilang, sebelum bertindak, sebelum memutuskan sebuah tindakan, pikirkan baik-baik. If I do this, what is the consequences? Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya apa? Saya sanggup gak dengan konsekuensi yang ini? Dan karenanya kekudusan dimulai dari pikiran kita. Kekudusan dimulai dari kemauan kita, diubahkan dari apa yang kita pikirkan, sehingga lahir sebuah kesadaran. Hiduplah dalam kendali diri, kendalikan diri kita, ya. Bersiap siaga, sober minded, jaga diri kita supaya tidak dikuasai oleh keinginan kita, oleh kecanduan-kecanduan kita, oleh dorongan-dorongan instan kita, ya. Bukan situasi yang mengontrol kita, kita yang kontrol situasi kita. Bukan masalah yang mengontrol kita, kita yang mengontrol masalah itu. Dan itu membutuhkan kemauan untuk mengendalikan diri kita. Hidup sesuai identitas anak-anak Allah. Petrus berkata bahwa kita adalah anak-anak yang taat. Jadi kita bukan budak dari nafsu. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Bapa. Bukan nafsu yang membudaki kita. Entah itu nafsu itu nggak hanya soal keinginan seks, ya, kemarahan, benci, iri hati, ya, pementingan diri sendiri, itu bagian dari nafsu yang menguasai diri kita. Jangan dikendalikan oleh itu. Jadilah anak-anak yang taat. Hidup sesuai identitas anak-anak taat, ya, anak-anak yang mengasihi Tuhan tadi, ya. Hidup kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma waktu di gereja kita kudus, pas pulang gereja kita kudis. Di gereja kita rohani, di luar gereja kita rohana. Ya, enggak. Dalam keadaan apapun, hidup kita dibarui di dalam Dia. Ingat baik-baik anugerah itu. Begitu besar, begitu luar biasa. Nah, saudara, anugerah itu bukan sekadar sebuah kebaikan yang kita terima dari Allah, tetapi sebuah kekuatan yang mendorong kita untuk hidup berbeda. Ya, baca sama-sama. Hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Apakah saudara mau menjalaninya? Seharusnya mau. Because your life is so precious. Begitu berharga dari apapun yang sedang nafsu dunia kuasai pada diri kita. Hiduplah sebagai pribadi-pribadi yang diubahkan di dalam Dia. Kuduslah kamu,
sebab aku kudus. Ini bukan panggilan yang mustahil dan jangan dijadikan beban. Justru hidup kudus itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah identitas di mana kuasa Allah hadir dan mengubahkan hidup kita. Anugerah bukan hanya menyelamatkan kita dari masa lalu kita yang kelam, tetapi anugerah juga menguatkan kita untuk hidup berjalan di masa kini dan menuntun kita sampai ke masa depan. Karena itu ketika ada berbagai godaan datang dalam diri kita, entah itu melalui layar FYP, entah itu melalui pikiran, melalui ajakan orang lain, hentikan untuk berkompromi dan permisif. Ketika dunia mencoba mendefinisikan ulang siapa diri kita dan nilai-nilai yang ada pada diri kita, ingatlah siapa kita di dalam Kristus. Kita bukan budak dosa. Kita bukan korban dari algoritma. Kita bukan produk dari budaya. Kita adalah anak-anak Allah. Dipilih, dikasihi, dikuduskan. Karenanya biarlah hidup kita menjadi cerminan dari anugerah itu. Biarlah pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup mencerminkan terang Kristus. Dan biarlah dunia pun melihat bahwa di dalam hidup kita, kekudusan bukan sesuatu yang kuno, tetapi satu-satunya jalan untuk menemukan makna, kebebasan, bahagia, sukacita, dan damai yang sejati. Tuhan menolong saudara-saudara dan menolong kita semua. Amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berdiri. Dalam kesatuan gereja Kristus segala waktu dan tempat, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan kami tentang anugerah-Mu yang besar, yang melahirkan kami kembali, memberikan kami harapan yang hidup, dan memanggil kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dunia digital ini. Engkau tahu godaan yang setiap hari muncul di layar smartphone kami. Engkau tahu juga tekanan pergaulan, cobaan-cobaan yang melintas dalam pikiran kami, dan keinginan-keinginan yang mendesak kami, sehingga menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kuasailah hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan. Penuhi hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami boleh mengingat betapa besarnya anugerah Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami di dalam Kristus. Teguhkan pikiran kami untuk tetap tertuju kepada Kristus. Berikan kepada kami keberanian untuk berkata tidak pada tindakan-tindakan atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kami berada dalam kungkungan dosa. Berikan kami kerinduan untuk dihidupkan, dibangunkan di dalam Engkau. Berikan kami kerinduan yang mendalam untuk hidup dalam terang firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar di hidup yang Engkau anugerahkan ini kami benar-benar memelihara kasih Tuhan yang menghidupkan kami. Sehingga setiap kata, perbuatan, pikiran, dan semua yang kami lakukan, kami mencerminkan kekudusan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga dimurnikan di dalam Kristus, di dalam terang Roh-Mu yang kudus, teguh beriman dan setia mengikut Tuhan. Biarlah setiap pilihan kami, dalam setiap langkah kami menyadari anugerah Allah itu, sehingga kami menyatakan diri kami sebagai anak-anak Allah yang hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan, yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami pun sadar, kami terkadang mau mengikuti keinginan-keinginan kami sendiri, mengambil tindakan-tindakan yang impulsif berdasarkan keinginan sesaat. Ketika kami jatuh ya Tuhan, kami mohon Tuhan, angkatlah kami kembali. Pulihkanlah kami di dalam kasih-Mu, bentuklah kami di dalam rancangan-Mu, buatlah kami mengenali akan kuasa-Mu yang menghidupkan itu. Ingatkanlah kami bahwa anugerah-Mu selalu lebih besar daripada segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan, kekuatan, dan panggilan untuk hidup dibaharui di dalam Engkau. Berkatilah perjalanan hidup kami dari hari ini dan seterusnya, agar kami memandang pada Kristus, dibarui sehingga menjadi serupa dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus, dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam keterbatasan dan ketidaklayakan kami, Tuhan, biarlah kasih-Mu merengkuh kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian kepada Tuhan dipersembahkan oleh singers. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go to it all. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan memasukkannya pada kotak yang tersedia secara transfer bank atau memindai kode QR yang tertera. Selain persembahan ibadah, saudara-saudara juga diberi kesempatan untuk mendukung panitia persidangan Sinode tahunan 2026 melalui kotak-kotak berwarna putih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari menyanyikan bait berikutnya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Engkau nyatakan melalui kerja dan usaha. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah persembahan yang kami berikan kepadamu saat ini, agar berguna untuk pelayanan, kasih, dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Rekan muda, sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kita akan menyaksikan video Warta Jemaat GPIB Paulus Jakarta.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dewi Sinta. Beliau adalah pendeta jemaat di GPIB Paulus Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kolintang Deo Gracias dan GP Singers atas pujiannya, juga kepada seluruh pelayan atas pelayanannya, serta bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang beribadah saat ini, baik luring maupun daring. Warta jemaat selengkapnya dapat diunduh pada laman web gpibpaulusjakarta.org atau media sosial GPIB Paulus JKT. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari berdiri. Kembalilah dalam hidup kita sehari-hari untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang selalu menyadari akan besarnya anugerah Tuhan di hidup kita, sehingga kita memuliakan Dia di dalam seluruh keberadaan hidup kita. We are
marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, oh, we are marching in the light of God. Siapa mengikutan yang Pentecost, siapa mengikutan yang Pentecost, siapa mengikutan yang Pentecost, siapa mengikutan yang Pentecost, siapa Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Datanglah ke bait-Nya dengan hati